emang bener ya cewek kalau udah nggak perawan itu vaginanya bisa longgar? Atau cewek kalau udah nggak punya selaput darah, itu artinya dia udah nggak perawan? Hari ini kita bakal bahas mitos dan fakta tentang vagina. Oke, jadi banyak banget mitos maupun stigma seksual terkait alat kelamin kita sendiri, yaitu vagina. Jadi, apakah stigma-stigma semua itu benar? Apakah mitos-mitos itu patut untuk dipercayai? Yang mana yang benar, yang mana yang enggak sih? Langsung aja kita mulai bahas dari yang pertama. Pertama, selaput darah adalah patokan keperawanan. Yang ini sih jelas mitos. Kenapa kok mitos? Karena ada enggaknya selaput darah itu nggak ada hubungannya dengan keperawanan. Selaput darah itu bisa dengan mudah robek, bisa dengan mudah hilang, hanya karena kamu melakukan aktivitas-aktivitas tertentu seperti olahraga, benturan keras, maupun kalau misalnya kamu aerobik, atau kamu naik kuda, naik sepeda pun bisa kamu kehilangan selaput darah. Dan bahkan sebaliknya, cewek yang sudah melakukan hubungan seksual pun bisa jadi selaput darahnya itu tetap utuh. Jadi untuk bilang seorang cewek itu perawan apa enggak hanya gara-gara selaput darahnya doang, itu nggak bisa. Yang ini benar-benar murni mitos. Yang kedua, nggak perawan itu artinya vaginamu sudah longgar. Nah, ini mitos ya. Setelah kamu melakukan hubungan seksual yang pertama kalinya, otot vaginamu itu bisa kembali seperti semula. Sesering apapun kamu berhubungan seksual, vaginamu itu pasti balik seperti semula, karena vagina itu otot. Bahkan ada yang namanya itu senam Kegel. Senam ini tuh untuk melatih otot vaginamu. Jadi kalau misalnya kamu bisa senam Kegel, kamu tuh bisa melatih vaginamu secara sadar untuk dilonggarkan dan bahkan disempitkan. Satu-satunya hal yang bisa mempengaruhi vaginamu tuh jadi lebih longgar itu adalah hormon. Jadi kalau misalnya kamu nanti menopause, turunnya hormon estrogen gara-gara menopause ini tuh bisa nyebabin orang-orang ngerasa vaginanya itu bisa lebih longgar. Ya karena menopause itu tadi. Jadi bukan karena kamu nggak perawan terus kamu jadi longgar vaginanya. Yang ketiga, vagina harus dicuci pakai sabun. Ini tuh mitos yang besar. Jangan sampai kamu pernah nyuci vaginamu pakai sabun. Vagina itu adalah organ yang bisa mencuci dirinya sendiri, yaitu self-cleaning organ. Jadi nggak perlu kamu pakaiin sabun atau apapun supaya bersih. Justru malah kalau misalnya kamu pakai sabun, kamu tuh bisa membunuh bakteri-bakteri baik yang ada di vaginamu. Kamu bisa mengganggu mereka, jadinya mereka bisa nggak berfungsi lagi dan kamu bisa jadi kayak keputihan, terkena infeksi dan lain-lain. Jadi gimana caranya sih kamu tuh bersihin vagina kalau misalnya nggak boleh pakai sabun? Cara paling mudah untuk bersihin vagina adalah tinggal pakai air. Jadi cuma disiram aja pakai air, dibersihin pakai air. Tapi kalau kamu tetap merasa itu kurang bersih, kamu bisa beli sabun yang memang khusus untuk vagina, seperti punyanya Betadine dan lain-lain yang memang khusus buat bersihin vagina. Daripada sabun yang kamu pakai buat mandi. Jangan sampai kamu pakai sabun buat mandi itu terus kamu bersihin vaginamu, nanti malah membunuh bakteri baik di sana. Yang keempat, kalau misalnya keluar cairan dari vaginamu, artinya vaginamu itu ada yang salah atau ada penyakitnya. Nah, tahu nggak kalian kalau misalnya cairan itu justru wajar sekali keluar dari vagina kalian? Karena yang tadi aku omong itu, vagina itu kan self-cleaning organ, bersihin dirinya sendiri. Makanya dia itu perlu buang sesuatu dari dalam dirinya, yaitu cairan itu tadi. Banyak apa enggaknya cairan yang keluar itu berbeda-beda di tiap wanita. Ada yang keluar dikit banget sampai nggak notice, ada yang keluar banyak sampai perlu ganti celana dalam. Pokoknya kalau misalnya cuma keluar sekitar 1 sendok makan cairan yang keluar di vaginamu, it's perfectly normal to have a discharge. Tapi kamu harus merhatiin cairan seperti apa yang keluar dari vaginamu. Kalau cairannya warnanya hijau atau bentuknya gumpalan-gumpalan gitu, itu artinya ada yang masalah dengan vaginamu dan kamu harus cek ke dokter karena mungkin kamu kena infeksi. Terus yang kelima, yang terakhir, cewek cuma bisa orgasme lewat vagina. Lah ini salah besar. Karena ada yang namanya klitoris. Klitoris itu yang mana sih? Klitoris itu yang ini loh, aku kasih gambarnya. Di atas sana itu ada yang namanya klitoris. Nah, kalau misalnya klitoris itu digesek seperti ini, itu lama-kelamaan bisa membuat kamu orgasme. Bahkan klitoris ini punya 8.000 nerve endings atau saraf. Yang ini tuh 2 kali lipat lebih banyak daripada penis. Dan lebih banyak perempuan yang bisa orgasme lewat klitoris daripada lewat vagina. Jadi nggak cuma vagina yang bisa digunain perempuan untuk orgasme, tapi juga bisa klitoris. I think that's all, semuanya tentang mitos dan fakta yang paling umum tentang vagina. I hope it helps.
And jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Aku bakal terus-menerus upload tentang sexuality, tentang dating life juga. Terus jangan lupa juga follow Instagramku di sini, karena aku bakal terus-menerus update juga di Instagram tentang sexuality. Dan kalian juga bisa DM aku aja kalau misalnya mau tanya-tanya tentang sexuality maupun dating life. So I think that's it. Mari kita ubah tabu jadi ilmu. Bye-bye. Eits, jangan kemana-mana dulu. Video ini adalah langkah pertama dari 5 step Durex Educasex, yaitu ayo pahami. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih jauh dan lebih paham tentang sex ed, yuk ikutin terus konten-konten YouTube ke depannya. Karena enaknya diobrolin.